Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok dengan tema Unhoused Access to Computer System dengan anggota yaitu saya Laudia Syafitri. Saya Triana Agustin. Saya Anissa Girian. Saya Yoga Ikhlasul Amal. Dan di sini kami akan menjelaskan isi dari PPT kelompok kami. Bab 1. Latar belakang. Sejarah cybercrime. Sejarah serangan cyber dimulai pada tahun 1988 dengan seorang mahasiswa yang menciptakan bom mematikan sekitar 10% komputer terhubung internet di dunia. Pada tahun 1994, Richard Karche alias Data Stream Cowboy, seorang anak sekolah musik berusia 16 tahun, ditahan karena meretas ratusan sistem komputer rahasia, termasuk Griffiths Air Force, NASA, dan Korean Atomic Research Institute. Ia belajar hacking dari mentor yang dikenal online yaitu Kuji, yang sehingga kini tidak diketahui keberadaannya. Pada Februari 1995, Kevin McNick dipenjara untuk kedua kalinya karena mencuri sekitar 20.000 nomor kartu kredit. Setelah bebas, ia dilarang menyentuh komputer atau telepon. B. Definisi cybercrime dan cyberlaw. Cybercrime adalah aksi kejahatan yang menggunakan teknologi komputer sebagai komponen utama. Kejahatan ini termasuk dalam kategori kejahatan telematika yang mencakup computer crimes dan dikenal sebagai literatur teknologi dan informasi. Cybercrime memanfaatkan komputer dan sistem telekomunikasi, baik melalui dial-up, jalur telepon, maupun wireless system, sehingga sering disebut sebagai kejahatan telematika. Cyberlaw atau hukum cyber adalah aturan atau hukum yang dibuat untuk menangani atau mengatasi cybercrime. Istilah ini juga dikenal sebagai hukum TI, Law of Information Technology, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Di Indonesia, istilah yang tepat untuk cyberlaw belum disepakati, dengan beberapa alternatif seperti hukum sistem informasi, dan hukum telematika, telekomunikasi, dan informatika. Keamanan sistem yang lemah dapat dieksploitasi oleh hacker untuk masuk, merusak, dan mencuri data. Berdasarkan definisi di atas, cybercrime dapat disimpulkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet. C. Peranan cyberlaw. Cyberlaw erat kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana dan penanganan tindak pidana. Peran cyberlaw dalam memperkuat keamanan sistem informasi nasional sangatlah strategis. Dengan adanya cyberlaw, selain untuk melindungi masyarakat secara nasional dari ancaman kejahatan cybercrime, cyberlaw menjadi alat untuk menyaksikan dunia internasional bahwa sudah ada regulasi yang tegas mengenai pertahanan cyber di dalam negeri, sehingga dapat terjalin kerjasama antar negara dalam membangun keamanan global. Selanjutnya dapat dibacakan oleh teman saya. Bab 2 pembahasan. 1. Pengertian unauthorized access to adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya, pelaku kejahatan atau hacker melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. 2. Penyebab terjadinya unauthorized access to computer system dikarenakan melibatkan kombinasi faktor teknis, manusia, dan kebijakan. Berikut adalah beberapa penyebab umum dari unauthorized access to computer system. 1. Kurangnya keamanan sistem. 2. Serangan melalui jaringan
atau network-based attacks. 3. Serangan berbasis manusia atau human-based attacks. 4. Malware dan eksploitasi kelemahan atau malware and exploits. 5. Kurangnya kesadaran keamanan, lack of security awareness. 6. Kegagalan dalam implementasi kebijakan keamanan atau failure in security policy implementation. 7. Serangan internal atau insider threats. 3. Dampak unauthorized access to computer system. 1. Kerugian finansial, seperti pencurian data pribadi, keuangan, atau properti intelektual dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. 2. Kehilangan data dan kerusakan reputasi, seperti penyusupan ke dalam sistem dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan data yang berharga, serta merusak reputasi individu atau organisasi. 3. Pelanggaran privasi, seperti akses tidak sah dapat mengancam privasi individu dengan memperoleh akses ke informasi pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu landasan hukum unauthorized access to computer system. Di Indonesia, landasan hukum untuk pelanggaran kejahatan cyber diatur dalam Undang-Undang RI tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 yang terdiri dari 54 pasal dan disahkan tanggal 21 April 2008. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 salah satunya adalah serangan terhadap fasilitas komputer seperti hacking, virus, atau illegal access yang terdapat pada pasal 30 dengan isi yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang ketiga, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Unauthorized access to computer system and service atau serangan terhadap fasilitas komputer seperti hacking, virus, dan illegal access akan mendapatkan pidana dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 46, yaitu yang pertama, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 600 juta rupiah. Yang kedua, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Yang ketiga, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dalam pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak sebesar 800 juta rupiah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kelima, upaya pencegahan dan perlindungan terhadap unauthorized access to computer system. Penggunaan kata sandi yang kuat dan multifaktor. Yang kedua, pembaruan dan pemantauan sistem secara berkala. Yang ketiga, pengelolaan hak akses dengan bijak. Keempat, pendidikan dan pelatihan keamanan informasi. Yang kelima, implementasi firewall dan proteksi jaringan. Yang keenam, pemantauan dan analisis log keamanan. Ketujuh, enkripsi data yang sensitif. Yang kedelapan, kebijakan dan prosedur keamanan yang jelas. Yang kesembilan, audit keamanan teratur. Kesimpulannya, unauthorized access to computer system adalah ancaman serius dalam dunia digital yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, pencurian data sensitif, kerusakan reputasi, dan gangguan operasional bagi individu dan organisasi. Dalam makalah ini telah dibahas beberapa aspek penting terkait dengan fenomena ini, termasuk pengertian, penyebab dampak, serta landasan hukum yang mengatur kejahatan cyber.
Kebutuhan untuk mengamankan sistem komputer dan melindungi informasi sensitif semakin mendesak dengan meningkatnya kompleksitas serangan cyber. Berbagai langkah pencegahan yang telah disarankan seperti penggunaan kata sandi yang kuat, pembaruan sistem secara berkala, manajemen hak akses yang bijak, dan pendidikan keamanan informasi kepada pengguna merupakan upaya yang dapat membantu mengurangi risiko unauthorized access. Sekian presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.